Mahfud, lu ngerti nggak? Ya, lu sekolah lagi aja di sana. Sebagai Menko Polhukam aja lu nggak becus kok. Kalau lu becus, itu 10 tahun pemerintahan Jokowi, harusnya penegakan hukum itu berubah. Mahfud dikasih jabatan Menko Polhukam baru saat itu dia dukung Jokowi, ya. Ketika dikeluarin dari Menko Polhukam, mulutnya jelek-jelekin, cucuk. Gunanya apa? Itu gunanya sama kayak Korea Utara sama Korea Selatan, teman-teman. Paling besar salah mereka juga antara lain karena pasangannya Pak Mahfud kartu mati. Nggak ada satupun yang dia bisa sumbangkan, terus terang aja. Dia ahli hukum. Kalau urusan hukum katanya tahu lah dikit-dikit. Tapi yang lain apa taunya? Pak Mahfud MD, saya adalah orang yang mengidolakan Pak Mahfud, orang yang mengagumi Pak Mahfud MD. Tapi kalau Pak Mahfud banyak bicara, Pak Mahfud banyak omong, apalagi Pak Mahfud nyinyir, mohon maaf, orang tidak suka nanti ke Pak Mahfud. Orang bahkan ilfil dan tidak respect lagi terhadap Pak Mahfud MD. Apalagi Pak Mahfud membicarakan jeleknya Pak Jokowi dan pemerintahannya misalnya. Itu Pak Mahfud hanya terkesan munafik dan mencari sensasi. Pencitraan saja di sini. Baik sahabat sekalian, kembali bertemu dengan saya di channel ini, dan untuk kali ini kita akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD. Prof. Mahfud MD baru-baru ini dicerca habis-habisan oleh seorang lawyer, yaitu Alvin Lim. Entah apa yang menyebabkan Alvin Lim sampai berang dan memberikan statement yang cukup pedis terhadap Prof. Mahfud MD tersebut. Dan juga dalam video ini juga kita akan menampilkan atau mereaksi beberapa video dari seorang Prof. Mahfud yang memberikan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi. Jadi ceritanya, Alvin Lim memberikan pernyataan atau statement pedas terhadap Prof. Mahfud. Prof. Mahfud pun memberikan statement yang pedas kepada Pak Jokowi, ya. Jadi ini sudah seperti satu mata rantai ini. Baik, untuk tidak berpanjang kata, mari kita saksikan video-videonya. Mahfud, lu ngerti nggak? Ya, lu sekolah lagi aja di sana. Sebagai Menko Polhukam aja lu nggak becus kok. Kalau lu becus, itu 10 tahun pemerintahan Jokowi, harusnya penegakan hukum itu berubah, improve, lebih baik. Ketika lu jadi Menko Polhukam, hukum nggak jadi lebih baik, bos. Jadi makin parah di situ. Ya, nggak usah jauh-jauh. Gua dan advokat-advokat lain, ya, selama lu menjabat sebagai Menko Polhukam, udah sering gua kirimin surat ke Menko Polhukam, ya, sekalipun lu nggak pernah bales, sekalipun lu nggak pernah mengundang kita dan mengetahui diskusi duduk perkara, ya, lu nggak peduli sama masyarakat, ya, yang lu lakukan apa? Malah mengundang petisi 100 dan memberitahu mereka bagaimana cara menggulingkan presiden. Padahal saat itu jabatan lu masih Menko Polhukam, ya kan? Itu aja kelihatan bahwa lu itu sebagai anjing yang nggak bisa nurut sama orang tuanya, nggak bisa nurut sama pemiliknya. Lu dikasih makan, lu dikasih jabatan sebagai Menko Polhukam, lu mau gigit tuan lu di situ, nggak heran lu copot di situ, ya. Mahfud dikasih jabatan Menko Polhukam baru saat itu dia dukung Jokowi, ya. Ketika dikeluarin dari Menko Polhukam, mulai jelek-jelekin, cucuk. Gunanya apa? Itu gunanya sama kayak Korea Utara sama Korea Selatan, teman-teman. Makanya Indonesia nggak pernah maju, itu yang saya lihat. Sekarang pribumi-nya saling tusuk-tusukan, ya toh. Kalau dikasih jabatan baru dia muji-muji, itu kayak si Mahfud tuh. Paling besar salah mereka juga antara lain karena pasangannya Pak Mahfud kartu mati. Nggak ada satupun yang dia bisa sumbangkan, terus terang aja. Dia ahli hukum. Kalau urusan hukum katanya tahu lah dikit-dikit. Tapi yang lain apa taunya? Lu tanya ekonomi, modalnya sampai modalnya mereka nggak ngerti. Gitu. Belum Anda menuding orang, ya kan? Periksa dulu diri sendiri, ya. Mahfud, Anda tuh jangan munafik. Dia ini sekarang di PDIP berusaha jelek-jelekin Jokowi karena Jokowi itu tidak lagi
dekat dengan PDIP, teman-teman ya. Makanya mulai. Jadi kita bisa melihat bagaimana seseorang yang hatinya busuk, itu mulutnya juga isinya busuk semua. Ya itu yang nggak boleh kita percaya, teman-teman ya. Tanya kepada Mahfud, emangnya lu kalau bukan ketua MK bisa dapat lo jet pribadi? Bisa Betul, lo sepakat kerja di itu. gedung MK lu nyapu lantai, emangnya lu bisa dapat pesawat jet pribadi? Ya otak pakai itu Mahfud ya. Lu pejabat negara, Mahkamah Konstitusi, lu tahu hukum. Lah lu sendiri menerima pemberian private jet tuh gimana? Indonesia itu di zaman Jokowi penegakan hukumnya itu berantakan. Ya kan karena Menko Polhukamnya ini yang brengsek. Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun. Itu tentang isu 3 periode sama perpanjangan jabatan, kenapa kok rame terus? Saya mau ngomong apa lagi, kata Presiden. Apa kurang jelas yang ngomong bahwa saya tidak gitu. Yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Di kabinet tidak pernah bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya. Itu urusan partai politik. 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Kalau ada Masih orang diperdebatkan. mendorong Pak Jokowi menjadi presiden lagi, itu hanya 2 alasannya. 1 ingin menjerumuskan, Terus yang satunya? 2 ingin menjilat. Namanya Alvin, mungkin Bapak juga Alvin Lim, videonya itu kalau nggak salah baru 1-2 hari ini Pak disampaikan. Oh iya. Itu keras banget untuk mengomentari apa pandangan Bapak tentang Alvin itu. Alvin Lim ini seorang narapidana yang sekarang sudah lepas. Jadi begini, saya nggak pernah ketemu dia, tapi saya pernah mau membela dia karena dia bikin video banyak-banyak. Polisi, Kapolri, ayo berani debat dengan saya. Di tempatmu tuh sarang koruptor. Jaksa Agung, ayo gitu, nantang terus. Waktu Bapak jadi Menko Polhukam. Waktu saya Menko, itu Iya. 2022. Oke. Terus, loh, kalau di kantor polisi sarang koruptor, di Kejaksaan Agung sarang koruptor, ini harus ditindak. Ini siapa nih koruptornya? Saya panggil lah Kejaksaan Agung. Itu ada Alvin. Bilang begitu, ayo dong, malu kita tanggap itu. Terus ada yang bilang, Pak, itu Alvin itu orang terpidana yang lari, katanya. Loh, kenapa lari? Lah iya Pak, dia udah dijatuh hukuman pidana. Setiap mau dieksekusi lari ke Singapura. Ini penjelasan waktu itu. Setiap mau dieksekusi nantang Kapolri, nantang Bareskrim, nantang apa. Lah kenapa tidak dieksekusi? Ya itu Pak, masalahnya itu kan memfitnah. Ya fitnah, buat aja laporan fitnah. Gitu. Tapi kalau betul dia tinggal eksekusi, ambil aja saya bilang. Saya yang bertanggung jawab. Bapak bilang ke jaksa dan polisi. Iya, kejaksaan. Kejaksaan. Kejaksaan masuk. Gitu. Karena dia yang narapidana. Nah. Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pada siang hari ini saya ingin membahas tentang kehadiran Kaisang di KPK pada hari ini. Kaisang itu hadir bukan atas undangan ataupun surat dari KPK. Dia hadir sendiri, keinginan sendiri sebagai warga negara yang baik. Karena dia ingin mengklarifikasi semua isu yang dituduhkan kepadanya tentang private jet. Jadi seperti yang harus Anda jujur dan harus akuin bahwa Kaisang itu bukan penyelenggara negara. Bahwa Kaisang itu bukan pejabat negara, ya. Jadi dia mau dia naik private jet, mau dia naik roket, yang ngajak kawannya ataupun siapapun, gak ada urusan. Ingat, KPK hanya fokus kepada penyalahgunaan uang negara dan penyalahgunaan posisinya sebagai pejabat negara. Ya, jadi dia bersih. Cuma dia sebagai warga negara baik dan berpolitik yang baik, dia datang. Sekarang aku tantang kau Mahmud ND. Kau naik private jet berkali-kali, posisi kau pada saat itu sebagai ketua MK, sebagai Menko Polhukam. Sekarang kau harus datang ke KPK menjelaskan kok bisa kau naik private jet dengan Yusuf Kala, padahal kau pada saat itu kau menjabat sebagai pejabat negara. Datanglah,
Puan Marani. Hei Puan Marani, Ketua DPR. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi terkait dengan Prof Mahfud MD, di mana ia dinyinyirin balik ya oleh Alvin Lim dan beberapa orang lainnya seperti kita dengarkan tadi. Karena selama ini yang kita perhatikan, beliau sering menyinyir Presiden Jokowi dan keluarganya, tetapi kali ini betul-betul dibayar lunas ya oleh nyinyiran Alvin Lim dan juga beberapa orang lainnya. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video tadi, barangkali ada yang mau berkomentar, silakan tulis di kolom komentar saja, dan mungkin juga mau request video apa yang bakal kita reaksi untuk kesempatan berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.